Halo, selamat siang, selamat sore, Motovlog. Apa kabarnya? Ya, sore hari ini saya ngonten terlalu sore, malam udah mau maghrib. Karena di sela-sela pulang kantor saya sempetin buat konten. Rute kita kali ini yaitu Ampang Bypass. Bisa dilihat bahwa jalur Ampang ini sudah mulai besar, sudah mulai lebar. Itu sejak 2 atau 3 tahun yang lalu jalur ini sudah diperbesar oleh Pemko. Jalur ini adalah jalur tsunami, evakuasi tsunami, di mana memudahkan masyarakat apabila terjadi bencana tsunami di pusat kota atau lebih dekat seperti bergerak menuju perbukitan daerah yang lebih tinggi. Kota Padang sendiri sudah pernah mengalami beberapa kali tsunami. Yang paling besar itu pada 1928. Itu termasuk gempa yang sangat besar dan menimbulkan tsunami yang menyebabkan banyak kerusakan gitu. Antara bukti sejarah yaitu tsunami tahun 1928 itu Masjid Raya Gantiang. Nah, Masjid Raya Gantiang itu dulu sempat kena tsunami dan ada bukti di sana, ada sisa-sisa kerang yang masih dijumpai. Secara tsunami, antisipasi Kota Padang terhadap ancaman megatrust 9 skala Richter yang selama ini terus diprediksi dan telah menjadi berita hoax di kalangan masyarakat Kota Padang. Namun sampai saat ini saya juga tidak mau berharap tsunami itu datang, tapi alam atau topografi Padang sendiri, Sumatera Barat sendiri berada di pertahan Semangka dan pertahan Indo-Australia. Dua patahan tersebut sangat aktif, terutama beberapa belakangan ini. Terakhir itu 6 skala Richter terjadi di awal bulan ini atau di akhir bulan November ini. Hampir tiap hari terjadi gempa-gempa di atas 4 skala Richter. Namun sampai saat ini alhamdulillah belum ada potensi tsunami. Walaupun kesiapan pemerintahan Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, sudah menyediakan shelter-shelter tempat evakuasi apabila musibah itu terjadi. Dan juga 1 tahun yang lalu sudah ada banyak sosialisasi tanggap darurat tsunami, dijadikan simulasi. Nah, untuk tsunami yang diprediksi akan datang ke Kota Padang, ya kita nggak bisa prediksi, kita juga bisa menghitung kapan waktunya, kapan berapa besarnya, apa ada jangka waktu tertentu harus tsunami, nggak ada gitu. Yang penting kita tetap optimis menjalani hidup ini, tetap berdoa, tetap percaya kepada Allah, kepada Yang Maha Kuasa, dijauhkanlah dari mara bahaya dan bencana di depannya. Amin.
jalur ini, Ampang Kuranji ini salah satu akses untuk mempermudah warga apabila tsunami. Saya pribadi Robos aja lah anjing ah. Ini doang lu. pernah merasakan gempa-gempa yang besar itu waktu tahun 2019 ya, 2009 ya, gempa besar 8 skala Richter. Nah, nanti kita akan bercerita lebih banyak lagi masalah gempa besar yang pernah melanda Kota Padang. Nanti saya akan bercerita banyak, dan juga ada video-video. Sebenarnya kalau kalian mau lihat video gempa besar ada di bawah, saya udah ada upload. Maklum waktu itu zamannya masih HP Motorola, jadi masih formatnya masih 3GP gitu. Tapi bisa dilihat di video saya ini. Nah, bisa kalian lihat di pojok, linknya ada di pojok kiri pojok kanan atas. Bisa diklik. Nah, itu adalah rekaman saya sendiri pribadi gitu. Dimana kepanikan warga adalah gempa besar. Jujur untuk masyarakat di Kota Padang untuk gempa sekarang udah mulai peka dan respon apabila udah besar, apabila ada udah sirine yang sudah dipasang di beberapa titik di Kota Padang dan sudah ada disosialisasikan, maka mereka akan cepat reaksi. Alhamdulillah, bangunan-bangunan yang baru dibangun sekarang sudah memperhatikan kaidah-kaidah tahan gempa dan tahan akan getaran. Sekarang kita di simpang 4 Andaleh bypass. Bisa dilihat perilaku arah di Kota Padang. Mungkin kalian yang juga warga Kota Padang, apabila digoncangkan seperti ini, sudah hal yang wajar. Bergigi berputar sampai ke ujung. Saya juga menjebar motor saya ini kecepatan penuh 80 sampai 100. Ternyata masih bisa. Saya nggak nyangka walaupun jelek-jelek milik pribadi dari itu aneh. Tadi kalian lihat di awal jalan masih terang. Nah, setelah udah hujan loh. Ini udah biasa di bulan-bulan yang ada gua ulukarnya itu
September, November, Oktober hujan. Hujan. Macet again, jalur Lubek pasti macet di jam-jam pulang kantor. Nah, ada trik untuk kalian-kalian yang apabila macet, terutama di daerah Padang ya, saya nggak tahu di tempat lain lebih parah bagaimana macetnya. Nah, bos aja lah anjing lah. dan tidak macet seperti ini, kalian harus ambil jalur kiri. Kenapa harus lihat? Jalur kiri masih ada space lagi di jalur tanah yang bisa kalian manfaatkan apabila memudahkan atau biasa bisa masuk ke sana. Jadi kita bisa ngambil jalur tanah apabila itu masih wajar gitu. Tapi ada yang nggak wajar seperti ini, ada kubangan atau apa rumah orang atau jalan tertabrak. Nah, ini dan break. Nah, hati-hati karena hari hujan, licin, dan pastikan ban Anda masih ada apanya, masih ada rajinnya. Nah, ambil terus di sini. Ada tips untuk kalau di apa terjebak di antrian seperti ini, ambil sebelah kanan pas dengan dinding mobil. Nah, itu akan ada space. Biasanya perempuan-perempuan tidak akan memberikan ruang sedikit di antara dinding-dinding mobilnya seperti ini. Nah, kalian ambil dinding-dindingnya sini. Nah, ambil dari sini akan ada ruang. Nah, masuk terus. Terus. Nah, itu kan kita lihat itu ada ruang sedikit, masuk terus. Masuk terus ada tiga perempuan, terus tukang sendiri. Terus ini mobil anak. Nah, ini perempuan yang mau turun ya. Nah, itu truk. Nah, ini aneh loh. Astaga. Terus kalau ada macet gitu, kalau udah terjebak kalian di tengah, ambil sisi dinding mobil seperti sini. Nah, masuk. Nah, begitu terbukti efektif daripada kalian ambil jalur di tengah, karena kalian bisa terjebak di tengah mobil-mobil yang macet. Oke, cukup sekian tentang ngalur ngidul kita dari kawasan Ampang sampai ke kawasan bypass Lubuk Begalung. Saya mohon maaf, konten kali ini mungkin nggak berfaedah ya, namanya juga tuntutan YouTube, harus bikin konten. Saya bikin nih konten yang nggak berfaedah ini, semoga kalian terhibur dan bisa kalian ambil ilmunya bagaimana mengatasi macet tadi. Oke, terakhir ini saya mau lihatkan kepada kalian, ini adalah SNPM, perusahaan transportasi Minang yang sangat melegenda. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini dan menyajikan konten-konten yang lebih menarik nantinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.